Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi. Thumma idza nadharna, kemudian ketika kita melihat fiha di dalam urusan ibadah, wa ta'ammalna dan kita merenung tariqaha jalannya ibadah, min mabadiha dari permulaan-permulaannya ibadah, ila maqasidiha sampai ke tujuan-tujuannya ibadah. Allati yang hiya tujuan tersebut amani salikiha adalah cita-citanya orang-orang yang menempuh jalan menuju ibadah. Fa'idha hiya, maka ternyata jalan ibadah tersebut tariqun wa'run adalah jalan yang sulit, wasabilun so'bun dan jalan yang rumit, kathiratul aqabati yang banyak rintangannya, syadidatul masyaqqati yang sangat berat penderitaannya, ba'idatul masafati yang sangat jauh jaraknya, azimatul afati yang besar resikonya, besar bencananya, malapetakannya, kathiratul awaiki yang banyak penghalangnya, wal mawani'i dan penghalangnya, hafifatul mahaliki wal maqati'i dia diliputi oleh perkara-perkara yang menghancurkan dan perkara-perkara yang memutuskan. Ghaziratul a'da melimpah musuhnya, wal qutta'i dan perampoknya. Azizatul asya yang sedikit penolongnya, wal atba'i dan pengikutnya. Wahakadha dan begitulah yajibu pantas ang takuna adanya ibadah seperti itu tuh pantas. Li'annaha karena sesungguhnya jalan ibadah tariqul jannah adalah jalan menuju ke surga. Fayasiru maka menjadi hadza ini tasdiqan merupakan pembenaran lima terhadap apa qalahu yang telah mengsabdakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ingatlah wa innal jannata dan sesungguhnya surga huffat dia diliputi bil makarihi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Wa innan nara dan sesungguhnya neraka huffat dikelilingi diliputi bisyahawati dengan syahwat-syahwat. Wa qala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala ingatlah wa innal jannata sesungguhnya surga haznun sulit, birabwatin lagi terjal. Rabuah itu suatu tempat yang sangat tinggi sehingga untuk menaikinya perlu susah payah. Ala ingat wa innan nara dan sesungguhnya neraka sahlun mudah, bisahwatin lagi rata. Lata lunak. Jadi kalau neraka itu ibaratkan dataran itu dataran yang mudah, nggak ada durinya, jalannya lurus, jalannya halus. Itu jalan menuju neraka. Kalau jalan menuju surga rumit lagi tinggi. Tsumma ma'adzalika kemudian bersama itu semua kullihi ya semuanya fa innal 'abda sesungguhnya hamba dhaifun lemah. Wazamanu dan zaman so'bun berat. Karena zaman itu semakin akhir
semakin berat. Mazadaz zaman illa syiddah. Zaman tambah akhir, tambah berat, tambah berat. Wa amrud dini, dan urusan agama mutarajiun, semakin hari semakin merosot. Wal farahu, dan kelonggaran qalilun, sedikit. Wa syughlu, dan kesibukan kathirun, banyak. Wal umru, umur qasirun, pendek. Wa fil amali, dan di dalam amal taksirun, banyak kekurangan. Wa nakidu, dan zat yang maha mengkritik, maksudnya zat yang maha, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengawasi, basirun, maha melihat. Wal ajalu, dan ajal qaribun, dekat. Wasafaru, dan perjalanan ba'idun, jauh. Wa ta'atu, dan ketaatan hiya zadu, dia adalah bekal. Fala budda minhu, maka dia mesti harus ada. Fala budda minha. Wahia, dan taat itu faitatun, adalah sesuatu yang tertinggal. Fala maraddalaha, maka tidak ada kembali untuknya. Jadi orang itu sekali ketaatan itu tertinggal, ya nggak bisa kembali lagi untuk mengambil bekal tersebut. Faman, maka barang siapa dhafira, yang dia berhasil mendapatkan biha, dengan bekal ketaatan tadi, faqad faza, maka sungguh dia telah menang, wa sa'ida, dan dia sukses. Abadal abidin, selama-lamanya, wa dahrad dahirin, dan sepanjang masa. Waman, barang siapa fatahu, dia kehilangan dzalika, bekal ibadah tersebut, khasira, maka dia akan menjadi orang rugi, ma'al khasirina, beserta orang-orang yang merugi. Wa halaka, dan dia hancur, ma'al halikina, bersama orang-orang yang hancur. Fasara, maka menjadi hadzal khatbu. Fasara, maka menjadi hadza, perkara ini, al khatbu, adalah perkara yang besar. Idzan, kalau begitu. Oh enggak. Fasara, maka menjadi hadzal khatbu, urusan besar ini, idzan, kalau begitu, wallahi, demi Allah, mu'dalan, adalah suatu perkara yang susah, yang rumit. Wal khataru, dan bahaya, aziman, besar. Falidzalika, maka karena itu, azza, jarang, man, orang, yaksidu, yang bermaksud hadzat tariqa, untuk menuju di jalan ini. Yang pengen sedikit. Wa qalla, dan semakin sedikit, thumma azza, kemudian tambah langka, minal qasidin, dari orang-orang yang pengen, man, orang, yaslukuhu, yang menempuhnya. Saking rumitnya, saking beratnya ibadah itu, sampai yang pengen sedikit. Dari yang pengen itu, lebih sedikit lagi yang mengerjakan. Thumma azza, kemudian semakin langka, minas salikina, dari orang-orang yang menempuh jalan ibadah, man, orang, yasilu, yang sampai ilal maksudi, kepada yang dimaksud. Wa yadfaru, dan dia mendapatkan bil madlubi, apa yang dia cari. Wahum, dan mereka itu al-a'izzatu. Al-a'izzatu adalah orang-orang yang mulia. Alladzina, orang-orang istafahumullahu azza wa jal, yang Allah memilih mereka, lima'rifatihi, untuk mengenalnya, wa mahabbatihi, dan mencintainya. Wasaddadahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan mereka, membimbing mereka, bitaufiqihi, dengan taufiknya Allah, wa ismatihi, dan penjagaannya Allah. Tsumma awsalahum, kemudian Allah menyampaikan mereka, bifadlihi, dengan anugerahnya, ila ridwanihi, kepada ridhonya Allah, wa jannatihi, dan surganya Allah. Fanas'aluhu, maka aku meminta kepada Allah jalla dzikruh, ayyaja'alakum, supaya Allah menjadikan kalian, wa iyana, dan diriku, min ulaikal faizin, termasuk orang-orang yang sukses, birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau kemarin bercerita kepada kita mengenai keutamaannya ibadah. Jadi beliau itu mengatakan bahwasannya ibadah itu merupakan perkara yang besar. Ibadah itu merupakan amalannya orang-orang yang mulia. Ibadah itu merupakan pekerjaannya orang-orang laki-laki sejati.
Ibadah itu merupakan sesuatu yang tidak ada ruginya. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Jadi usaha yang tidak mengkhianati hasil. Hasil tidak apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Suatu usaha yang mesti hasilnya itu adalah beribadah. Kalau usaha dunia itu kadang hasil, kadang tidak. Dan ketidakberhasilan di dalam usaha dunia itu bukan karena salah teori, bukan karena kurang sungguh-sungguh, ya bukan. Ada manusia yang dia sungguh-sungguh mencari dunia, siang malam mencari dunia, segala ilmu mencari dunia, dikerjakan semua, tapi enggak berhasil, banyak. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Orang itu kalau pengen dunia, usaha dunia, maka yang dikasih dunia oleh Allah bukan orang yang pengen, tapi orang yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga bisa saja orang itu enggak pengen dunia tapi punya dunia. Bisa saja orang itu enggak usaha dunia tapi punya dunia, itu bisa saja. Dan bisa saja orang mati-matian usaha dunia, segala cara dia tempuh, tapi Allah tidak memberikan dunia kepada mereka. Maka kalau urusan dunia itu, kadang-kadang usaha mengkhianati hasil, kadang-kadang usaha tidak mengkhianati hasil. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Tapi kalau usaha akhirat, ibadah kepada Allah, itu enggak ada ruginya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kebaikan itu walaupun sebiji dzarrah, itu nanti di akhirat ada nilainya. Enggak ada orang ibadah lelah di akhirat enggak dihargai, itu enggak ada. Asalkan memenuhi syarat-syarat di dalam ibadah. Jadi Imam Ghazali itu sebelumnya menerangkan kepada kita keutamaan ibadah. Sehingga mendengar targhiban dari Imam Ghazali, kita jadi semangat untuk beribadah. Wah, cocok ini. Saya tak ibadah saja, Pak. Dunia hasilnya enggak jelas saja, mending yang jelas-jelas saja saya. Setelah beliau bercerita mengenai keutamaan ibadah, beliau bercerita mengenai kenyataannya. Beliau menampar kita dengan kenyataan. Apa kata-kata beliau? Thumma inna nazarna fiha wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasidiha allati hiya amani salikiha fa idha hiya tariqun wa'run wa sabilun sa'bun kathiratul aqabat. Beliau mengatakan setelah kita merenung, meneliti ibadah itu, ternyata Imam Ghazali itu menganggap atau memberikan perumpamaan kepada kita, orang beribadah kepada Allah itu diibaratkan seperti orang yang berjalan menuju kepada Allah. Maka jalan untuk menuju kepada Allah, yaitu ibadah ini, kata Imam Ghazali, tariqun wa'run. Ternyata jalan untuk menuju kepada Allah, untuk sampai ke surga Allah itu jalannya enggak mulus. Jalannya enggak mudah, jalannya enggak turunan, jalannya rumit. Jalannya berat, terjal. Sudah terjal, katsirul aqabat, banyak rintangannya. Jadi jalan menuju surga itu, jalan menuju ridha Allah itu satu terjal, yang kedua banyak rintangannya. Yang ketiga ba'idul masafat, jaraknya jauh. Maka saking jauhnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu, sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan min qillatiz zad wa bu'dis safar wa wahsyatit tariq. Alangkah sedikitnya bekalku,
Alangkah jauhnya perjalananku. Alangkah terjalnya jalan yang akan kulalui. Jadi kalau jalan menuju surga itu rumit, berat. Harus bangun 2:30, sholat tahajud. Habis itu lelah belum selesai, diajak istighosah. Habis diajak ini cerita program Al-Fatah, bukan apa yang kamu kerjakan, enggak. Allah kayak kamu ngerjakan aja. Istighosah, habis istighosah, sholat subuh, habis sholat subuh, hirzian, habis hirzian, kebersihan, taklim kamar, habis itu terus Quran lagi sampai 11:30. Tidur sebentar, 11:30 sudah dibangunkan. Sholat zuhur lagi, habis itu ngaji sampai ngasar. Jalannya berat. Sudah jalannya berat, ba'idul masafat, jaraknya jauh. Belajar melalui jalannya saja minimal 10 tahun. Kalian di pondok itu baru belajar cara melewati jalan ini. Caranya wudhu gimana, caranya tahajud gimana, caranya sholat bagaimana, caranya pembersihan hati bagaimana. Ngaji itu cuma belajar cara, belum praktek. Maka ketika kita ini belajar 10 tahun kok sudah merasa, oh saya ini waliyun min auliyaillah. Baru belajar teori kok sudah merasa alim tuh. Baru belajar teori kok sudah merasa pendekar tuh gimana? Maka kita ini 10 tahun itu adalah belajar teorinya. Urut 1 tahun belajar prakteknya. Pulang ke rumah belajar tempurnya sampai kematian menjemput kita. Ba'idul masafat, jaraknya jauh, jalannya sulit, rintangannya banyak. Hafifatul mahaliki wal maqati'. Kemudian jalan ini diliputi dengan perkara-perkara yang menghancurkan dan perkara-perkara yang memutus perjalananmu. Di perjalanan kita akan ketemu dengan namanya nafsu. Yang mana antara nafsu dengan ibadah suatu perkara yang sangat bertentangan. Nafsu kita pengen tidur, Gusti Allah nyuruh sholat. Nafsu kita pengen makan, Gusti Allah nyuruh puasa. Nafsu kita pengen menikmati pemandangan, Gusti Allah memerintahkan untuk tundukkan pandangan. Di perjalanan kita ini kita akan bertemu musuh namanya nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Naskil terus, ngajak buruk terus, yang mana itu menjadikan kita gagal kalau kita turuti. Di perjalanan ini juga ada makhluk yang bernama syaitan. Yang mana makhluk tadi sudah bersumpah di hadapan Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Anak cucu Adam semuanya ya Allah demi kemuliaanmu pokoknya tak sesatkan semuanya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tak taskil 24 jam. Ini setan itu naskilnya 24 jam, bukan 2,5 jam. Maka kita ini memperjuangkan agama baru 2,5 jam ngerasa keren, kalah sama setan. Ghaziratul a'da'i wal qutta azizatul asya wal atba'. Berjalan untuk menuju kepada Allah ini musuhnya banyak, temannya dikit. Musuhnya banyak, temannya dikit. Maka orang itu kadang-kadang merasa benar ketika temannya banyak. Jalan menuju Allah itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi ciri khas dari sejak zaman dahulu. Jalan menuju surga itu yang pengikutnya sedikit, musuhnya banyak. Jadi sedikit itu malah justru menunjukkan tanda kamu itu benar. Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW beliau bercerita, Allah memutuskan dari 1.000 makhluknya yang bernama manusia, yang masuk neraka berapa? 999. Yang masuk surga cuma 1. Jadi orang ahli surga, orang jalan menuju ke surga, menuju kepada Allah itu dari dulu selalu menjadi minoritas. Wahakadza yajibu an takun, ya begitulah selayaknya ibadah. Karena ini sesuai dengan yang disabdakan Nabi, ala wa innal jannah khuffat bil makarih. Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahwat.
Itu dalam satu riwayat diceritakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Hei Jibril, saya baru saja bikin surga. Coba kamu lihat." Maka malaikat Jibril melihat surga, "Ya Allah, tempatnya seindah ini, enggak mungkin ada manusia yang enggak pengen masuk." Kamu lihat neraka? Lihat neraka dengan siksa. "Ya Allah, kalau sepedih ini enggak mungkin ada orang yang mau masuk." Kemudian oleh Allah, jalan menuju surga, khuffatil jannah bil makari. Untuk menuju surga dipasang rintangan ini, rintangan itu, tantangan ini, tantangan itu. Jalan neraka disiapkan, jalan yang mulus, enak. Bangkong, subuh kelewatan, jalan menuju neraka itu. Rokok, gudang garam dan teman-temannya, TikTok, Instagram, HP itu kan semua adalah syahwat, fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk membeli dan mendaftar tiket menuju nerakanya Allah. Dangdutan, nongkrong, minum khamr, narkoba, zina, pacaran, dan lain sebagainya. Itu semua adalah sarana-sarana pendaftaran menuju neraka. Khuffatin nar bisyahwat. Setelah jalan menuju neraka dan surga dimodif oleh Allah, maka Jibril suruh melihat lagi. Jibril, kamu lihat. Ketika malaikat Jibril melihat, "Ya Allah, kalau begini bentuknya, saya ragu kalau ada orang bisa masuk surga. Ya Allah, kalau memang begini modelnya, saya ragu kalau ada orang yang lolos dari neraka." Saking enaknya jalan menuju neraka, saking susahnya jalan menuju surga. Ala wa innal jannata haznun birabwah. Nabi beliau bersabda, jalan menuju surga itu sulit, terjal dan tinggi. Jalan menuju neraka mudah dan rata. Masya Allah. Jadi Imam Ghazali ini bercerita, kamu itu kalau semangat ibadah, ingat ibadah itu susah, jalannya rumit, jalannya berat, tantangannya banyak. Tambah lagi, summa ma'adzalika kullihi fa innal abda dha'ifun. Sudah ibadahnya berat, Anda lemah. Anda ini akan menuju perjalanan yang sangat panjang, tapi fisiknya lemah. Imannya lemah. Imannya itu, iman kita ini iman apa tuh? Iman sangat-sangat lemah. Sudah imannya lemah, zamannya akhir. Ngamalkan agama zaman sahabat sama ngamalkan agama zaman sekarang tuh gak ada apa-apanya. Masih berat sekarang pol-polan. Hambanya lemah, ibadahnya berat, zamannya berat, wa amruddin mutaroji. Agama tambah hari tambah merosot. Wal faraghu qalil wasyughulu katsir. Zaman semakin akhir, kesibukan semakin banyak. Zaman dulu orang itu kalau nggak kerja, ya cuman duduk bengong saja. Sehingga orang-orang nganggur mudah digerakkan karena dia nggak ngapa-ngapain. Lah orang sekarang tuh sibuk semua. Nganggurnya megang HP. Sibuk bikin kata-kata mutiara, sibuk bikin postingan, sibuk scroll-scroll, sibuk lihat video pendek, sibuk semua. Wasyughulu katsir wal faraghu qalil. Lah orang-orang yang sudah sibuk dengan HP itu ditaskil susah. Maka kalau kamu cari taskilan susah, alasan ini cocok ini. Pak, orang sekarang sudah banyak sibuk HP di taskil susah. Wal umru qasir, umurmu pendek, wa fil amali taksir. Umurnya pendek, amalmu banyak kurangnya, zamanmu berat, badanmu lemah, ibadahnya berat. Tambah lagi, wal ajalu qarib, kematian sudah dekat. Wan naqidu basir, dan urusan ibadah nanti yang ngecek Allah, sampai niat kamu yang paling kamu sembunyikan Allah juga melihat. Wa ta'atu hiya zat fala budda minha. Dan ibadah itu walaupun berat seperti itu harus. Kalau kamu enggak ibadah, enggak sampai surga. Ibadah itu bekal menuju akhirat. Sekali ketinggal enggak bisa ditambal. Faman dhafira, maka barang siapa yang dia mendapatkan ibadah, ditolong Allah untuk ibadah, maka dia betul-betul sukses. Siapa yang hidupnya enggak beribadah, enggak taat pada Allah, dia hancur sehancur-hancurnya. Masya Allah. Fasara hadzal khatbu idzan wallahi mu'dala wal khataru 'azima. Maka Imam Ghazali beliau mengatakan,
melihat kenyataan seperti ini, wajar kalau orang yang pengen ibadah itu sedikit. Dari yang pengen itu, yang mengerjakan lebih sedikit. Dari yang usaha mengerjakan, yang berhasil sedikit. Orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Semoga termasuk kita. Jadi ini Imam Ghazali ini, beliau ini ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya ibadah itu harus, tapi tantangannya berat. Harus, tapi tantangannya berat. Maka supaya ibadah ini mudah kita kerjakan, beliau akan menerangkan kepada kita mengenai tata cara meringankan diri di dalam ibadah. Nanti akan dibahas panjang di belakang. Jadi kesimpulannya, ibadah itu harus tapi berat. Musuhnya banyak, penghalangnya banyak. Waktumu tidak banyak. Maka ibadah ini bagaimana segera-segera kita wujudkan, mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kepada kita. Seberat apapun ibadah itu, tetap ibadah itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita dari murkanya Allah adalah ibadah. Kita ini memang jalan menuju Allah itu susah. Tapi lebih susah lagi kalau kita nggak mau jalan. Jalan menuju Allah itu susah, rintangannya berat, penghalangnya banyak, musuhnya banyak. Iya berat. Tetapi lebih berat lagi kalau kita nggak mau lewat situ. Lebih berat lagi kalau kita ini nggak ibadah. Orang itu merasa ibadah itu berat, ibadah itu ngantuk, ibadah itu lelah. Iya. Tapi ketahuilah, nggak ibadah itu lebih lelah. Nggak ibadah itu lebih stres. Nggak ibadah itu lebih sumpek di dunia. Apalagi di akhirat. Nggak ada orang yang nggak mau ibadah bahagia di dunia. Nggak ada. Senang-senang di dunia ada. Bahagia nggak ada. Senang-senang di dunia ada. Tentram nggak ada. Coba aja toh. Kita nggak usah jauh-jauh orang kafir. Nggak usah jauh-jauh orang santri-santri yang nggak pengen tertib di pondok. Sudah nulis Bukhari nggak mau. Sholat ngantuan duduk di belakang. Ngaji males, mutolaah ngobrol. Coba berbicaralah kepada diri kalian masing-masing. Apakah kalian bisa merasakan kebahagiaan di pondok dengan model ngajimu kayak gitu? Kerasa nggak? Nggak ada. Yang ada itu stres. Gimana ini Pak? Mumet saya di pondok. Orang yang mumet di pondok itu orang yang males. Kalau kita ini mau ibadah, kita mau ikuti programnya, di dalam kelelahan itu ada kelezatan. Di dalam kelelahan itu ada kelezatan. Di dalam kelelahan itu ada ketentraman. Di dalam kelelahan itu ada kebahagiaan yang nggak bisa dibeli. Itu adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang mau ibadah. Maka beribadahlah, jangan merasa lelah dengan ibadah. InsyaAllah ya. Ibadah itu memang lelah, nggak ibadah lebih lelah. Ibadah itu emang bikin badan kita sakit semua, tapi nggak ibadah lebih sakit lagi, zahir batin. InsyaAllah. Semoga Allah tolong kita untuk semua ibadah. Salat.